Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul efek toksik dan mekanisme kerja toksikan serta respon-respon fisiologis dan farmakologis pada organ spesifik. Sebelum kami mempresentasikannya, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Eka Budi Prasetyo, kemudian ada Elva Osasra Fizral, kemudian ada Iva Liang Petrina, Kesha Diandra Elvina, Evi Mariska Putri, Wilda Aini, Yeli Septia Yendra, kemudian ada Yola Julianti Putri. Baik, untuk pertama itu ada definisi dari efek toksik. Efek toksik ialah merujuk pada respon negatif yang ditimbulkan oleh paparan zat beracun pada organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini dapat mencakup berbagai reaksi mulai dari gejala ringan hingga kerusakan serius yang dapat mengancam nyawa. Efek ini dipengaruhi oleh dosis, durasi, paparan, serta sifat kimia dari suatu zat tersebut. Dalam konteks ini, efek toksik dapat bersifat akut, terjadi segera setelah pemaparan, atau kronis, berkembang seiring waktu paparan berulang. Toksik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala jenis bahan atau zat yang dapat menyebabkan efek merugikan bagi organisme. Ini mencakup berbagai bentuk seperti zat kimia, misalnya sianida, efek seperti radiasi, dan fisiologis seperti racun dari ular. Kemudian ada toksikan dapat berasal sumber alami atau buatan manusia dan memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sel, jaringan, ataupun juga sistem organ. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanisme kerja toksikan di dalam tubuh, yang dimana toksikan juga mengalami proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, absorpsi itu sendiri adalah proses di mana zat kimia atau toksikan ini melewati membran tubuh dan masuk ke dalam peredaran sistemik melalui saluran pencernaan ataupun oral, kemudian melalui kulit ataupun dermal, dan paru-paru atau inhalasi tempat terjadinya paparan dari toksikan tersebut. Yang kedua yaitu proses distribusi, yang dimana setelah absorpsi dilakukan, zat kimia atau toksikan ini akan tersebar ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian yang ketiga adalah metabolisme. Nah, proses metabolisme ini adalah banyak zat kimia atau toksikan ini akan diubah oleh enzim-enzim metabolisme menjadi produk yang lebih mudah untuk diekskresikan atau menjadi produk yang kurang aktif. Proses metabolisme toksikan ini biasanya terjadi di hati, yang terbagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fungsionalisasi, yang dimana melibatkan reaksi kimia seperti oksidasi, reduksi, ataupun hidrolisis, yang akan memperkenalkan atau mengubah gugus fungsional pada molekul dari toksikan itu sendiri. Kemudian fase yang kedua yaitu fase konjugasi, yang dimana produk dari fase 1 akan diubah menjadi bentuk yang lebih larut dalam udara melalui reaksi konjugasi sehingga lebih mudah untuk diekskresikan. Nah, tahapan yang terakhir adalah toksikan ini akan mengalami yang namanya eliminasi ataupun ekskresi, yaitu proses pengeluaran dari produk hasil metabolisme yang tidak lagi diabsorpsi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis efek toksik berdasarkan tempat paparan dan efek yang dihasilkan, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu efek lokal, dan yang kedua adalah efek sistemik. Nah, efek lokal ini merupakan kerusakan yang terjadi pada tempat kontak pertama kali dengan sistem biologis, yang dimana contohnya adalah paparan zat atau cairan alkali ataupun asam yang bersifat pekat yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Kemudian yang kedua adalah efek sistemik, merupakan kerusakan yang dihasilkan oleh paparan racun yang telah diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Artinya adalah toksikan tersebut sudah mengalami proses ATME yang sudah dijelaskan tadi, yang akan menyebabkan kerusakan pada lebih dari satu sistem karena dia sudah diedarkan ke seluruh tubuh. Misalnya adalah arsenik dapat menyebabkan gangguan saraf, penyakit kulit, kanker, diabetes mellitus, dan hipertensi melalui stres oksidatif. Baik, selanjutnya jenis-jenis efek toksik yang kedua yaitu berdasarkan sifat efek toksik. Efek toksik ada dua jenis, yaitu reversible dan irreversible.
Reversible ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi pada sel atau jaringan dapat diperbaiki setelah penghentian paparan zat toksik. Contohnya adalah kerusakan pada sel hati yang dapat pulih setelah paparan zat tertentu dihentikan. Irreversible ini kerusakan yang terjadi bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Contoh dari efek ini termasuk karsinogenesis atau penyebab kanker dan teratogenesis atau cacat lahir akibat paparan zat berbahaya seperti metil merkuri dan beberapa jenis radiasi. Yang ketiga yaitu berdasarkan organ target. Yang pertama ada neurotoksik. Neurotoksik ini zat yang meracuni sistem saraf. Contoh termasuk racun botulinum yang dapat mengganggu fungsi neuromuskular. Yang kedua ada hepatotoksik. Hepatotoksik ini zat yang meracuni hati. Contoh termasuk sulfonamida dan beberapa anestetik yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati. Yang ketiga ada nefrotoksik. Nefrotoksik ini zat yang meracuni ginjal, seperti aminoglikosida yang dapat menyebabkan kerusakan pada nefron ginjal. Yang keempat ada hematotoksik. Hematotoksik ini zat yang meracuni darah atau komponen darah. Contohnya chloramphenicol dan sulfonamida yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis efek toksik. Selanjutnya yaitu efek toksik berdasarkan jenis kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan biokimia. Nah, efek ini melibatkan perubahan dalam proses biokimia sel, seperti penghambatan respirasi sel atau gangguan keseimbangan elektrolit. Misalnya itu pada sianida menghambat transport elektron dalam mitokondria, mengganggu produksi energi. Yang kedua yaitu kerusakan fungsional. Efek ini mempengaruhi fungsi normal sel atau jaringan, seperti gangguan pernapasan atau perubahan tekanan darah akibat paparan insektisida organofosfat yang menghambat enzim asetilkolinester. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerusakan struktural. Kerusakan struktural itu mengacu pada perubahan morfologis sel akibat paparan yang zat beracun yang bisa bersifat reversible atau irreversible. Misalnya yaitu tetrasiklin dapat menyebabkan perlemakan hati sebagai hasil dari kerusakan struktur. Untuk jenis-jenis efek toksik selanjutnya, yang kelima yaitu berdasarkan waktu munculnya efek. Jenis-jenis efek toksik yang didasarkan oleh waktu munculnya efek ini terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu efek akut dan yang kedua efek kronis. Yang pertama, efek akut ini terjadi segera setelah paparan zat toksik. Untuk contohnya adalah keracunan metanol yang menyebabkan gejala dalam waktu singkat setelah metanol tersebut dikonsumsi. Yang kedua yaitu efek kronis, muncul setelah paparan jangka panjang terhadap zat toksik. Seringkali dengan masa latensi yang panjang, contohnya termasuk kanker akibat paparan karsinogen seperti ASB. Selanjutnya adalah toksikan yang mempengaruhi organ-organ spesifik di dalam tubuh. Yang pertama yaitu hati atau hepatotoksisitas. Hati adalah organ utama yang terlibat dalam metabolisme dan detoksifikasi zat beracun. Toksikan dapat menyebabkan kerusakan hati melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, metabolisme berlebihan, yang kedua stres oksidatif, dan yang ketiga yaitu reaksi imun. Selanjutnya, yang kedua sistem pernafasan. Toksikan dapat mempengaruhi sistem pernapasan melalui inhalasi atau melalui paparan langsung.
dibagi menjadi 3. Yang pertama, iritasi langsung pernapasan. Yang kedua, penyakit paru, obstruksi kronis atau PPOK, dan kanker paru-paru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu toksikan mempengaruhi organ-organ spesifik dalam tubuh. Poin yang ketiga ada sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi, paparan toksikan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pria maupun wanita. Yang pertama ada gangguan hormon. Gangguan hormon yaitu toksikan seperti pestisida dan bahan kimia endokrin disruptor dapat mengganggu keseimbangan hormon, mempengaruhi kesuburan dan siklus menstruasi. Yang kedua ada teratogenesis, yaitu beberapa zat berbahaya dapat menyebabkan cacat lahir jika terpapar selama kehamilan. Contohnya termasuk alkohol dan obat-obatan tertentu. Yang keempat ada ginjal atau nefrotoksik, di mana ginjal ini berfungsi untuk menyaring limbah dari darah dan mengeluarkan toksikan yang dapat mempengaruhi ginjal. Ini ada 2 sebagai berikut. Yang pertama ada kerusakan nefron, di mana zat seperti aminoglikosida atau antibiotik dan logam berat, misalnya timbal, dapat merusak sel-sel nefron ginjal. Yang kedua ada akumulasi zat beracun, di mana paparan jangka panjang terhadap toksikan dapat menyebabkan akumulasi zat berbahaya dalam ginjal. Yang kelima ada sistem kardiovaskular, di mana toksikan juga memiliki dampak signifikan pada sistem kardiovaskular, yang dimana ada aritmia dan kardiomiopati, yaitu paparan terhadap bahan toksik seperti karbon monoksida dan timbal. Yang kedua ada penyakit jantung koroner. Toksikan yang meningkatkan stres oksidatif dan peradangan dapat mempercepat aterosklerosis. Yang keenam ada sistem saraf. Sistem saraf sangat rentan terhadap efek toksik. Yang pertama ada neurotoksik. Zat seperti timbal dan merkuri dapat merusak neuron dan jaringan saraf lainnya. Dan gangguan kognitif, di mana paparan jangka waktu yang panjang terhadap toksikan tertentu telah dikaitkan dengan penurunan fungsi ginjal. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon fisiologis dan farmakologis tubuh terhadap racun pada organ-organ tertentu. Baik, yang pertama itu ada organ hati. Respon fisiologisnya itu detoksifikasi racun melalui metabolisme. Yang kedua, peningkatan enzim transaminase atau SGOT, SGPT akibat kerusakan hepatosit. Respon farmakologisnya itu yang pertama penggunaan antidot untuk mengurangi efek toksik, pemberian obat hepatoprotektor untuk melindungi hati. Yang kedua ada sistem pernafasan. Respon fisiologisnya itu iritasi saluran pernafasan menyebabkan batuk dan sesak nafas. Yang kedua bronkokonstriksi akibat alergi atau asma. Untuk respon farmakologisnya, pemberian bronkodilator untuk merelaksasikan otot saluran napas. Yang kedua, penggunaan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi respon fisiologisnya itu gangguan hormonal yang mempengaruhi kesuburan dan siklus menstruasi. Yang kedua ada teratogenesis yang dapat menyebabkan cacat lahir. Untuk respon farmakologisnya, terapi hormon sintetik untuk menyeimbangkan efek hormonal. Yang kedua, obat kesuburan untuk individu dengan kesulitan reproduksi. Baik, selanjutnya itu ada ginjal. Nefrotoksisitas ditunjukkan dengan peningkatan kadar kreatinin dan urea. Yang kedua, ederna dan hipertensi akibat kerusakan ginjal. Selanjutnya itu ada dialisis untuk memberikan darah dari racun, memberikan diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan. Yang selanjutnya itu ada sistem kardiovaskular. Itu ada aritmia jantung akibat paparan bahan kimia seperti karbon monoksida. Yang kedua, peningkatan tekanan darah akibat vaskotriksi. Selanjutnya itu ada obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Yang kedua itu obat anti-aritmia untuk mengatur detak jantung yang tidak normal. Selanjutnya, sistem saraf. Sistem saraf itu neurotoksisitas yang dapat menyebabkan gangguan kognitif dan motorik. Yang kedua, gejala neurologi akut seperti pusing, kebingungan, atau kejang. Selanjutnya, obat
protektif untuk melindungi neuron dari kerusakan. Yang terakhir, terapi rehabilitasi saraf untuk pemulihan fungsi saraf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pemahaman tentang efek toksik sangat penting dalam pengembangan strategi pengobatan, terutama dalam konteks penanganan keracunan dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Pertama, identifikasi dan karakterisasi toksikan. Tahap pertama dalam menangani keracunan adalah mengidentifikasi dan mengkarakterisasi zat-zat toksik. Ini melibatkan pemahaman bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan tubuh, jenis kerusakan yang ditimbulkan, serta cara penyebarannya dalam sistem tubuh. Yang kedua, pengembangan antidot. Untuk menangani keracunan dengan lebih efektif, pengembangan antidot yang spesifik dan efisien sangat penting. Antidot bekerja dengan cara menetralisir atau mengikat toksin sehingga mengurangi dampaknya pada tubuh. Yang ketiga, perbaikan dan adaptasi seluler. Setelah paparan terhadap toksin, sel-sel tubuh mungkin mengalami kerusakan atau disfungsi. Perbaikan dan adaptasi seluler menjadi kunci dalam memulihkan fungsi tubuh. Ini dapat mencakup upaya untuk merangsang proses perbaikan sel, pengaturan ulang ekspresi gen, dan aktivasi jalur pemulihan yang dapat memitigasi kerusakan jaringan yang lebih parah. Yang keempat, peningkatan penanganan keracunan. Penanganan keracunan harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerusakan yang ditimbulkan oleh toksik. Penggunaan terapi yang tepat, baik secara farmakologis seperti obat-obatan, maupun secara fisik seperti cuci darah atau pemulihan sistem respirasi, sangat penting. Inovasi dalam teknologi medis seperti deteksi toksik yang lebih cepat dan terapi yang lebih tepat sasaran menjadi bagian penting dalam meningkatkan penanganan keracunan. Yang terakhir yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi dampak toksik adalah melalui edukasi dan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya dari berbagai zat beracun. Masyarakat yang lebih sadar akan resiko keracunan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan berbahaya, menghindari kontak dengan bahan kimia beracun, dan mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang perlu dilakukan saat terjadi keracunan. Dengan pemahaman yang lebih efektif mengenai toksikologi dan penerapan strategi-strategi ini, kita dapat meningkatkan kualitas pengobatan, mempercepat pemulihan pasien, dan mengurangi angka kematian akibat keracunan. Baiklah, setelah dilakukannya pemaparan materi, dapat kita simpulkan bahwa efek toksik merupakan respon negatif yang ditimbulkan oleh paparan zat beracun yang menyebabkan efek merugikan bagi organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Respon tubuh terhadap racun ini sangat bervariasi, tergantung pada organ yang berpengaruh. Misalnya hati mengalami kerusakan, hepatosit dan sistem pernafasan dapat mengalami iritasi, dan ginjal yang dapat mengalami nefrotoksisitas. Respon farmakologis seperti penggunaan antidot dan terapi suportif juga sangat penting dalam penanganan keracunan. Baik, sekian dari presentasi kami. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.